Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Laili Noviana, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Suruh, Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Keterkaitan antara filosofi KHD dan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin adalah Pratap Triloka digagas oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain Ing Ngarsosong Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Berdasarkan filosofi Pratap Triloka, khususnya Ing Ngarsosong Tulodo, maka guru sebagai seorang pendidik patut menjadi panutan ataupun teladan bagi siswanya, baik dari perbuatan, perkataan, ataupun pemikirannya. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, filosofi Pratap, khususnya Ing Ngarsosong Tulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu seorang guru harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, terutama ketika menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral. Keputusan yang diambil harus dikaji terlebih dahulu dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal ini penting dilakukan karena setiap tindakan guru akan ditiru oleh siswanya. Jika guru tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, tentu akan menjadi contoh yang kurang baik bagi siswanya. Seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka Ing Madyo Mangunkarso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan dan mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid untuk menuju kebahagiaannya. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan adalah setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya, nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan secara logika dan rasa keduanya adalah benar. Berada di situasi dilema etika, keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari hasil nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan kepada peserta didik. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pengajar praktek dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Sebagai seorang guru, tentu saya harus memahami kebutuhan belajar murid. Melalui kegiatan coaching, Guru dapat menggali semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Keterampilan coaching akan sangat membantu guru dalam mengambil sebuah keputusan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat memprediksi hasil dan berbagai opsi pilihan yang ada. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka akan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid. Sebagai seorang pendidik harus mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidik harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik.
Kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh, terutama sadar dalam berbagai pilihan, konsekuensi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan dengan kompetensi sosial dan emosional, guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk rujukan moral atau dilema etika. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang berfokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Pengambilan sebuah keputusan yang tepat harus berdasarkan 3 aspek penting, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan siswa, dan tanggung jawab. Dalam mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan dilema etika harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan-tantangan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil sebuah keputusan yaitu antara lain 1. Rasa khawatir dari ketidakberhasilan dalam mengambil sebuah keputusan. 2. Permasalahan yang kurang akurat terhadap informasi yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi. 3. Sering munculnya pro dan kontra atau perdebatan di antara pihak-pihak yang terkait dalam kasus sehingga mempersulit pengambilan keputusan. 4. Masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun yang tidak semua bisa menerima perubahan tersebut. 5. Tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. 6. Keputusan yang diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid dan cara memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda adalah, menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang kita ambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode pembelajaran, media, dan sistem penilaian yang dilakukan oleh guru, murid dalam pembelajaran dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dan dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka. Terutama, murid tidak akan dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid, maka dapat dipastikan murid akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil sebuah keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijak, maka bisa jadi berdampak yang sangat buruk bagi masa depan murid.
Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetakan terhadap minat belajar murid, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran modul yang kali ini, jika dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi KHD yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam mengambil keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan rujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu antara lain dilema etika, yaitu situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral adalah benar tetapi bertentangan. Yang kedua yaitu bujukan moral, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan, dan ada hal yang menurut saya di luar dugaan, yaitu opsi trilema terkadang muncul ketika dikomunikasikan dengan beberapa pihak sehingga turut memberikan sumbangsih dalam pemilihan opsi. Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, dan bedanya adalah pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat sepihak, terkadang tidak didasarkan pada keperpihakan pada murid dan nilai universal. Juga ketika memutuskan atau mengambil keputusan, saya menggunakan sebatas pengalaman yang saya miliki. Sedangkan dalam modul ini tersusun secara rapi, mulai dari 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dampak mempelajari konsep ini dan perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini adalah, sebelumnya dalam penyelesaian masalah untuk mengambil keputusan sebatas dengan pertimbangan rekan sejawat. Namun setelah mendapatkan materi pada modul ini, saya menyadari betapa pentingnya bahwa keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid, nilai universal, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang pemimpin. Dampaknya bernilai positif, yang sebelumnya pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan saran dari teman-teman guru yang tentunya keputusan itu juga bagus. Namun sekarang setelah mempelajari modul ini, sangat jelas akan hasil akhir yang harus berpihak kepada murid. Sangat penting sekali mempelajari modul ini. Dengan mempelajari modul ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bermakna dengan senantiasa berorientasi pada prinsip, paradigma, serta 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil merupakan solusi manfaat adanya. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridho wal inayah, wabisyafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.